kira Kareda mau ketemu dokter. Jadi mudah-mudahan bisa hidup sampai 124 tahun. Karena sudah 43 tahun bertarung sebagai pengacara dan sukses. Ya. Kemarin saya dengar dari si Febri, saya dengar dari Farisi, bahwa pengacaranya Febri, bahwa Pak Febri sangat sedih karena sudah resmi saya umumkan dan mereka langsung sortir semua pengacara untuk gantikan saya, dan berulang-ulang dia mengatakan, berulang-ulang dengan nada sedih, tidak ada figur yang sama dengan Hotman. Tidak ada figur yang sama kelasnya dengan Hotman. Karena dia katanya sudah puluhan tahun mengamati, dan saya dianggap sebagai pemecah ombak di persidangan yang bisa membuat persidangan tetap suasana sejuk, tapi dalil-dalilnya bisa mematikan dalil lawan. Jadi dia masih kayaknya belum bisa terima, harus mengganti pengacara. Tapi ya bagaimana coba ya, karena dokter saya di Singapura pun sudah marah karena kalau saraf kejepitnya kan udah sembuh, tapi bekas operasi itu ya, karena saya harusnya 4 malam mau sampai saya kabur berpindah ke Hilton, disuruh 2 minggu nggak boleh kerja, malah Anda tahu kan gue kerja 2 minggu ini, dan perkara saya bukan satu, puluhan dan perkara-perkara internasional. Jadi memang setiap pagi jam 3 pagi itu bangun ya. Itu aja keluhan dia. Jadi sampai sekarang belum menemukan, dan selalu dia figur yang saya amati puluhan tahun. Itu aja. Pertama kan istri saya masih di Singapura, pemulihan operasi khusus. Jadi nanti istri saya sama putri saya akan jemput di bandara, dikawal juga anak buah saya. Ya udahlah, nanti ke rumah sakit Paul Elizabeth di Novena, ketemu dokternya. Enggak, istri saya memang pemulihan, dia kan bekas karena kemarin operasi khusus, jadi pergi lagi ke sana untuk mengambil alat yang selama ini masih ada ditanam untuk, karena sudah hampir sembuh, udah dicabut dan sudah mulai sehat karena kemarin kan operasi khusus kan. Jadi gini, pertama kali saya memberitahu akan mengundurkan diri karena punggung saya sakit terus. Ya, bekas operasi itu sakit. Dia benar-benar meminta tolonglah jangan dulu cepat-cepat gitulah. Minimum beberapa minggu lagi, gitu kan. Selalu dia bolak-balik, kamu atau emang gua pemecah ombak, atau maksudnya apa pemecah ombak, saya ngerti. Benar nggak ada tandingannya dalam persidangan kan. Ya akhirnya saya diam, nggak jawab yes atau tidak ya, nggak saya jawab yes atau tidak, itu 3 hari lalu. Tapi kemarin pagi saya bisikin pengacaranya yang satu lagi, gua nggak bisa, harus umumkan. Makanya dia nggak tahu saya umumkan ya, tapi udah bilang sama pengacara yang satu itu Farisi, dan ya udah begitu dia baca itu, dia telepon pengacara yang lain, dia sangat diamlah lama katanya ya, dan memang ya begitulah, dan selalu udah dibuat daftar seluruh pengacara hampir ratusan. Lalu gini nggak ada figur yang gantiin dia, ya itu aja, apapun bisa ketahuan dari media kan gitu loh ya. Ya biasanya dengan timnya itu selalu ada komunikasi gitu loh, gitu kan ya. Karena kasus saya yang lain itu yang saya nggak bisa istirahat. Karena apa? Walaupun saya ingin istirahat, kalau terpaksa misalnya kasus harus kasasi, harus ini kan mau tidak mau kan, kalau gue diam kan gue dituntut sama klien gitu loh. Ya pesan saya adalah jangan ragu-ragu menunjuk pengacara, karena tidak ada perkara korupsi yang tidak pakai pengacara. Jutaan sudah perkara korupsi, bahkan ada terdakwa yang memakai 10 pengacara. Jadi di samping hak daripada semua orang, juga undang-undang mengatakan yang ancamannya 5 tahun ya,
pengadilan wajib menunjuk pengacara. Bah, Anda lihat di film-film Amerika, negara yang paling maju. Kalau polisi lalai mengucapkan kau berhak menunjuk pengacara, itu perkara gugur di pengadilan. Bahkan negara yang bayarin. Makanya saya nggak ngerti kenapa terlalu banyak kemunafikan di Indonesia bahwa seolah-olah orang yang bermasalah hukum itu tidak boleh dibela. Karena sama saja tukang kopi tidak bisa jual kopi, tukang bakso nggak bisa jual bakso. Memang kami itu kan membela orang bermasalah gitu loh. Yang lucunya lagi di WA saya udah ratusan pengacara. Sodorin aku dong gantimu, sudah ratusan. Karena bagi semua pengacara itu yang lain-lain itu adalah kasus besar seperti ini inilah di Amerika disebut the dream case. Dan saya 4 tahun jadi di kantor pengacara terbesar di Australia. Saya 20 tahun sama asing. Ya, itu kira-kira.